Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen, kuliah ketiga mengenai konsep dan perilaku biaya. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Biaya atau cost diukur dalam satuan uang. Pengertian beban. Saat barang dan jasa dimanfaatkan, biaya akan menjadi beban atau expense. Biaya yang belum dimanfaatkan akan dikelompokkan menjadi aset. Beban atau expense adalah biaya, barang, atau jasa yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau nilai jasa yang diberikan. Lalu laba dan atau rugi merupakan selisih total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu periode. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama, untuk penentuan harga pokok produksi. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa yang lalu. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangan-penyimpangannya. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan khusus. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang. Berikut ini adalah hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya, di mana terdapat sistem akuntansi yang terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya terdiri dari transaksi keuangan umum dan diproses menjadi informasi keuangan dan laporan biaya produksi. Selanjutnya diakhiri dengan output, yaitu laporan keuangan, ada auditing dan analisis laporan keuangan, di mana panah biru dengan garis yang besar sama dengan garis tugas. Panah merah itu adalah proses akuntansi, dan garis biru terang adalah kepentingan. Jadi, untuk akuntansi manajemen, kepentingannya adalah informasi keuangan untuk pihak internal. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, outputnya adalah laporan keuangan, yaitu untuk kepentingan pihak eksternal. Konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau sacrifice, atau juga dilepaskan atau forgone, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Holmgren tahun 2008. Pengelompokan biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam
kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Yang pertama adalah pengelompokan menurut objek pengeluaran. Lalu ada pengelompokan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Selanjutnya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Selanjutnya ada menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan terakhir adalah menurut jangka waktu pemanfaatannya. Biaya menurut objek pengeluarannya. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Biaya dapat juga secara langsung berkaitan dengan objek biaya dengan menggunakan ukurannya, dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu penelusuran langsung dan penelusuran penggerak atau pemicu. Selanjutnya ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektivitas biaya. Contohnya biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Biaya tak langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi, yaitu efektivitas biaya. Contohnya biaya gaji supervisor. Berikut ini adalah gambaran pembebanan biaya ke objek biaya. Jenis biaya ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Pembebanan biaya ada penelusuran biaya dan alokasi biaya. Objek biaya contohnya adalah meja sport. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubah naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya berdasarkan perilaku yang dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost. Berikut ini adalah gambaran dari grafik-grafik biaya, yaitu biaya variabel total, di mana besaran biaya mengikuti unit yang diproduksikan. Yang kedua ada grafik biaya tetap, di mana grafiknya tetap walaupun unit produksinya bertambah. Yang ketiga ada biaya perilaku biaya campuran, di mana ada unsur biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Selanjutnya ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas, sementara sebagian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah. Walaupun tingkat aktivitas mengalami perubahan, biaya listrik adalah contoh biaya campuran. Kaitan biaya langsung tidak langsung dengan biaya variabel dan biaya tetap. Dalam pembiayaan biaya ke objek biaya, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Sedangkan dalam pola perilaku biaya ada biaya variabel dan biaya tetap. Yang termasuk biaya variabel dan biaya langsung adalah ban yang digunakan dalam perakitan mobil. Sedangkan biaya tidak langsung tapi termasuk biaya variabel merupakan biaya tenaga di pabrik konsumsi listrik dihitung hanya untuk pabrik yang merakit beragam produk. Objek biaya di sini adalah BMW X5 yang diproduksi. Nah, selanjutnya ada biaya tetap dan biaya langsung, yaitu gaji penyelia pada lini perakitan BMW X5. Dan biaya tetap serta biaya tidak langsung adalah biaya sewa tahunan pabrik Spartanburg. Sewa adalah untuk seluruh pabrik yang merakit beragam produk. Biaya berdasarkan waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure. Maksudnya adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Selanjutnya ada pengeluaran investasi atau revenue expenditure, yaitu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi atau production cost, biaya pemasaran atau marketing cost, dan biaya administrasi dan umum atau general and administration expenses. Biaya produksi di sini maksudnya adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasaran di sini meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terjadi dalam fungsi pemasaran, yaitu biaya pemasaran adalah biaya promosi, biaya iklan, dan lain-lain. Sedangkan biaya administrasi dan umum adalah biaya yang timbul atau terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Biaya administrasi dan umum terjadi dalam fungsi administrasi dan umum. Contoh biaya administrasi dan umum adalah biaya gaji pegawai, administrasi, biaya depresiasi gedung, biaya maintenance, dan biaya-biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. Biaya per unit. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit yang juga disebut juga biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 sistem speaker. Maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total dibagi dengan jumlah unit produksi sama dengan 40 juta dibagi dengan 500.000 unit. Sehingga biaya per unitnya adalah 80 per unit. Sektor dalam perusahaan. Perusahaan sektor manufaktur membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi barang jadi. Sedangkan perusahaan sektor perdagangan membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Dan terakhir adalah perusahaan sektor jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa, yaitu produk yang tidak berwujud. Klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Yang pertama ada aktivitas produksi adalah aktivitas pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Pengolahan bahan baku dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada
biaya bahan baku atau raw material cost, yaitu biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost. Adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya. Dalam pembebanan biaya ada 3 konsep yang perlu diketahui, yaitu konsep biaya, konsep objek biaya, dan metode pembebanan biaya. Objek biaya yaitu sistem akuntansi manajemen yang dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Objek biaya juga meliputi aktivitas yang dikerjakan oleh seorang atau departemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Aktivitas adalah orang-orang atau peralatan yang melakukan kerja bagi orang lain. Aktivitas merupakan unit dasar kerja yang dilakukan dalam organisasi yang digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan suatu organisasi yang berguna bagi manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang akan dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode pembebanan, yaitu metode pembebanan langsung atau penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua ada penelusuran pemicu atau driver tracing. Dan yang ketiga ada alokasi atau allocation. Adalah biaya yang terjadi tetap tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya yang lain. Berikut ini adalah gambaran dari biaya sumber objek. Ada penelusuran langsung, ada penelusuran penggerak, ada alokasi, ada pengamatan fisik, hubungan sebab akibat, dan asumsi hubungan. Quotes for today. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.